Pak Eri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana proses pembelajaran hari ini bersama siswa? Proses hari ini alhamdulillah lancar, cuman ya kendala tadi saya karena mengajar di jam terakhir. Ya. Jadi sedikit kendala ya, siswa kurang semangat karena di jam terakhir ini kan banyak kendala. Seperti siswa sudah capek, sudah ngantuk, anak sudah lapar kan gitu. Iya. Ya, betul juga sih Pak ya. Namun pembelajaran tetap berjalan. Alhamdulillah tetap berjalan. Tetap berjalan. Sesuai yang diinginkan ya, Pak ya. Sesuai itu. Oke. Berdasarkan perbincangan kita pada hari sebelumnya Ya, betul. kita akan melakukan supervisi mengenai pembelajaran yang Bapak bawakan di dalam kelas bersama siswa. Ya. Jadi supervisi ini akan kita laksanakan dengan bentuk 3 sesi. 3 sesi ya Pak ya. Yang pertama itu adalah pra observasi, yang kedua adalah observasi, yang ketiga itu adalah pasca observasi. Di mana yang pra observasi seperti yang kita lakukan sekarang ini itu adalah sebagai percakapan awal sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas. Ya. Kemudian observasi nanti akan saya lakukan mengamati Bapak menyajikan atau melakukan proses pembelajaran di dalam kelas bersama siswa. Kemudian pasca observasi nanti kita lakukan setelah saya lakukan observasi bersama Bapak, kemudian kita lakukan percakapan bagaimana keberhasilan dari pembelajaran yang Bapak bawakan di dalam kelas. Oke Pak, di sini Bapak mengajar mata pelajaran apa Pak? Pendidikan Pancasila. Oke, pendidikan Pancasila ya. Dulu kan namanya PPKN, sekarang karena kita sudah Kutul Merdeka kan, di namanya PP, Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Ya. Oke, saya sedikit ingin tahu nih Pak, kelas yang Bapak ajar atau yang kelas yang akan kita lakukan supervisi nanti itu di kelas berapa ya Pak? Kita ambil kelas 10 akuntansi 1 saja. Oke. Ya, sesi akuntansi 1 saja. Oke, itu 10 akuntansi 1 ya Pak ya. Ya, betul. Jadi kalau 10 akuntansi 1 ini kalau di kurikulum Merdeka itu termasuk fase Fase E. Fase E ya Pak Fase E. ya? Siap, fase E. Oke. Untuk materi yang akan Bapak bawakan nanti itu materinya kalau boleh saya tahu itu materi apa? Materi atau elemen yang akan disajikan nanti insya Allah itu elemen Pancasila dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai Ya. ideologi negara ya Pak Betul. ya. Oke. Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau saya boleh tahu nih tujuan pembelajaran dari Pancasila sebagai ideologi negara ini apa ya Pak? Kalau boleh. Tujuan pembelajarannya nanti adalah bahwa peserta didik ini mampu bagaimana menerapkan Pancasila sebagai ideologi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Selain menerapkan, mereka juga diharapkan mampu menyesuaikannya, ya, karena selama kita tahu bahwa Pancasila sebagai ideologi itu kan sebagai pegangan hidup mereka. Iya. Jadi nanti bagaimana siswa ini mampu menyesuaikan diri di lingkungannya masing-masing supaya tidak ada mereka melakukan penyimpangan. Nah, jadi harapannya adalah bahwa siswa ini mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam lingkungannya. Seperti itu, Pak. Ya, Pak ya. Oke, baik. Kemudian nih ketika kita lakukan supervisi area pengembangan yang hendak kita capai dalam proses pembelajaran itu apa ya? Baik, area pengembangan yang akan saya kembangkan nanti itu adalah bagaimana ketercapaian dari tujuan pembelajaran ketika saya ingin menyajikan materi di dalam kelas. Berarti nanti kita akan melihat bagaimana Bapak menyajikan pembelajaran di dalam kelas sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya, betul sekali. Dan berarti nanti saya akan melihat bagaimana Bapak bersama siswa melakukan proses pembelajaran dengan akhir siswa itu masing-masing siswa mencapai tujuan pembelajaran seperti itu di awal tadi. Oke, siap. Dalam pencapaian tujuan pembelajaran tadi bagaimana Bapak menyajikan itu bisa Bapak jabarkan sedikit strategi-strategi yang akan Bapak persiapkan ketika
melakukan proses pembelajaran di dalam kelas nanti? Oke, siap. Kalau strategi mungkin kita sama guru mungkin sudah tahu Pak. Yang pertama tentu kita menyiapkan dan menyusun modul ajar pada saat nanti kita akan masuk ke dalam kelas. Jadi yang pertama adalah saya siapkan dulu modul ajar. Ya. Di dalam modul ajar itu saya juga akan menyusun nanti Pak bagaimana di kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan itu nanti saya akan menanyakan, tentu kita sudah tahu juga, yang jelas nanti di awal kegiatan pendahuluan itu saya akan menyajikan dulu ice breaking di awal supaya nanti siswa ini semakin terbuka dan fokus lagi untuk menerima materi yang akan kita sajikan. Nah, kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan dengan menanyakan seperti apa materi yang telah dipelajari sebelumnya. Persepsi seperti itu Pak. Ya, Nah, kemudian untuk selanjutnya strategi yang lain adalah saya akan mengambil model pembelajaran PBL, ya, yang mana pembelajaran ini kan kita memulai dari berbasis masalah. ya. Jadi saya juga akan membuat atau mencari video penyimpangan terkait materi Pancasila sebagai ideologi negara tadi. Ya, berarti video ini isinya adalah tentang pelanggaran atau penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila Pak. Kemudian dari itu nanti kita akan memberikan pertanyaan kepada siswa, ya, apa kaitan masalah tadi yang di video yang ditayangkan tadi dengan materi kita hari ini. Nah, itu contoh pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada siswa. Nah, selain itu kita lanjutkan langkah-langkah model PPL tadi dengan membagi kelompok. Jadi nanti saya akan membagi kelompok siswa. Sudah dibagi, nanti saya berikan mereka kesempatan kepada setiap kelompok untuk memecahkan masalah yang sudah ditayangkan tadi dengan teman-temannya di dalam kelompok. Setelah itu saya juga akan selain membagi waktu, saya juga ingin nanti siswa ini maksudnya saya membimbing siswa juga per kelompok bagaimana menyusun permasalahan tadi sehingga materi itu sampai dan bisa mengerti siswa tersebut. Nah, kemudian nanti baru saya setiap kelompok saya berikan kesempatan untuk tampil atau mempresentasikan hasil yang telah mereka pecahkan bersama kelompoknya. Kemudian nanti baru masing-masing kelompok setelah presentasi, kemudian nanti saya berikan satu kelompok untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah dibahas bersama-sama tadi. Nah, satu lagi Pak, saya lupa tadi, saya juga nanti akan melihat ya. Kalau misalkan siswa ini bosan atau sudah jenuh pada saat mereka memecahkan masalah, saya juga akan memberikan ice breaking di sela-sela mereka melakukan pemecahan masalah bersama kelompoknya. Kemudian nanti baru dari kesimpulan tadi saya juga akan memberikan refleksi sebelum pembelajaran ini ditutup. Nah, di akhir pembelajaran saya juga ingin membuat strategi. Saya ingin meningkatkan pengetahuan atau melihat pengetahuan mereka apakah sudah paham atau belum. Saya akan menyajikan quizzes. Saya juga nanti akan menyiapkan soal-soal terkait materi Pancasila sebagai ideologi negara tadi. Kemudian saya berikan pertanyaan melalui quizzes. Nah, baru nanti kita bisa melihat sejauh mana dari proses tadi apakah siswa ini paham dengan materi atau tidak. Saya ingin melihatnya melalui soal-soal bentuk soalnya pilihan ganda kalau saya akan membuatnya, ya. Kemudian saya buatkan dalam quizzes. Nah, kemudian nanti baru kita tutup pembelajaran tersebut. Mungkin untuk strategi seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak. Rencana. Ini dalam bentuk quizzes nanti. Ya. Di sini berarti masing-masing siswa mengikuti nanti ya. Nanti kita akan bisa kondisikan. Insya Allah setiap siswa akan mengikuti. Ya. Jadi siswa ini disuruh mungkin sebelum pembelajaran saya masuk ke kelas, saya kondisikan dulu, saya sampaikan pada siswa untuk membawa HP masing-masing dan menyiapkan pakai data. Siap Pak. Ya. Luar biasa sekali strategi yang telah Bapak persiapkan. Saya tidak sabar nih untuk melakukan observasi yang betul. akan kita lakukan. Ya. Oke Pak. Kira-kira nih kapan waktu Bapak bisa saya lakukan observasi di dalam kelas?
Ya, kebetulan tadi kan kita menunjuk kelas 10, aku si 1 tadi ya. Kebetulan itu saya mengajar di kelas tersebut hari Kamis tanggal 7 Desember 2012. Berarti kita lakukan observasi pada tanggal 7 Desember. Ya, Ini ya Pak ya, berarti ini minggu besok. depan ya Pak ya? Minggu depan. Siap, minggu depan. Oke, di jam pelajaran keberapa nanti Pak? Kalau enggak salah itu jam pelajaran 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Siap, Pak, siap. Oke, nanti kita akan lakukan observasi bersama Bapak. Saya akan datang di jam tersebut 3 dan 4 ya, pada Ya. hari Kamis dan depan. Ya, betul. Kemudian seperti yang Bapak bilang tadi, aktivitas pengembangan yang akan saya lihat berdasarkan apa yang Bapak sajikan tadi, Ya. saya akan melihat nanti bagaimana Bapak menyajikan pembelajaran tersebut di dalam kelas dengan mode pembelajaran tadi ya PBL ya Pak PBL. ya? Problem based learning. Siap. Oke, itu saja dulu Pak. Oke, siap. Kita tutup dulu untuk sesi pasca observasi ini. Nanti ini sedikit nih Pak. Ya. Nanti saya akan mengamati nanti ketika Bapak di dalam kelas. Berarti indikasi dari apa yang Bapak jabarkan tadi, pengembangan yang hendak kita amati, nanti indikasi keberhasilan nanti tercapainya tujuan pembelajaran yang akan Bapak tuju, yang sudah Bapak rancang, seperti itu ya nanti ya Pak ya. Siap. Siap. Sekian dulu untuk sesi diskusi pada proses pra observasi ini Pak ya. Ya. Sampai bertemu di minggu depan tanggal 7. Tanggal 7 Desember Oke. 2023. Siap. Siap Pak. Siap. Oke, Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Insya Allah. Semoga kita tetap berpihak kepada siswa. Ya, insya Allah. Pembelajaran yang Betul. semangat ya. Siap. Terima kasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Oke, ya alhamdulillah ya. Tampaknya anak-anak Bapak semuanya siang ini ya sangat semangat sekali. Ya, oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar ya, kalau ada kalian nampak sampah di bawah samping kiri dan kanannya, tolong dibuang. Ada anak-anak? Oke, tampaknya kelas kita sudah bersih ya. Nah, oke, untuk kedepannya pertahankan jangan sampai ada sampah di dalam kelas supaya kalian nyaman belajar. Oke, sebelum kita mulai belajar, tolong ketua kelas siapkan dulu. Silakan tinggi. Siap, Rat. Sebelum belajar, marilah berdoa. Berdoa, mulai. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, supaya lebih hikmat lagi kita belajar, ya mari kita sama-sama membaca ayat suci Al-Quran. Kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Silakan. A'udzu billahi
lanjutkan. Ada nggak teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Hadir. Hadir semua ya. Satu sakit, siapa sakit? Muhammad Ilham. Oke, kita doakan mudah-mudahan Muhammad Ilham cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, ya supaya kita lebih semangat lagi belajar, ya mari kita sama-sama melaksanakan yang namanya ice breaking. Ya, nah permainannya silakan semuanya berdiri. Oke, anak-anak semuanya, ice breaking kita hari ini ya kita beri judul semut dan gajah. Cara permainannya adalah ketika saya bilang semut, jawabannya kecil, tapi ekspresinya besar. Seperti apa? Saya bilang semut, ekspresi apa jawabannya kecil, tapi ekspresinya besar. Semut, ya jawabannya kecil, ekspresinya besar. Nah, coba tes. Semut, ya kecil, gitu ya. Oke. Kalau saya bilang gajah, jawabannya besar, ekspresinya kecil. Maaf, besar, ya besar, tapi ekspresinya seperti ini. Ya, gajah, jawabannya besar, ekspresinya seperti ini. Paham anda semua ya? Bisa kita mulai? Jadi siapa nanti yang salah, silakan duduk. Ibaratnya gugur. Nah, jadi silakan konsentrasi. Seperti biasa, konsentrasi tepuk tangan 2 kali. Ya, bisa anda semuanya? Oke, konsentrasi. 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 Semut. Oke, betul ya, semangat. Sekali lagi, konsentrasi. 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 Gajah. Gimana anda? Kurang tepat Gusri. Ya, dulu. Gusri dulu. Ya. Tidak masalah ya. Lanjutkan. Konsentrasi. Konsentrasi. Semut. Besar. Salah. Ya. Seharusnya apa? Semut. Jawabannya kecil tapi ekspresinya besar. Ya, lagi ya. Konsentrasi. 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 Gajah. Besar. Oke, tepat. Ya, satu kali lagi. Ya, tampaknya 2 orang gugur, 2 orang sangat konsentrasi. Ya, konsentrasi. 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 Gajah. Besar. Salah. 2 kali ekspresinya. Salah gitu. Ya, satu kali lagi. Ya, harus konsentrasi. Ya, konsentrasi. Konsentrasi. Semut. Kecil. Oke, tepat. Ya, tampaknya 3 betul, 3 gugur di lapangan. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, silakan kembali dulu. Sudah fresh rasa otaknya? Sudah fresh? Oke, baik Anda. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya kita melanjutkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk membahas materi ini, ya kita memakai model problem based learning. Sudah pernah dengar? Sudah? Belum. Siapa yang tahu? Belum ya? Nah, jadi kita membahas materi Pancasila sebagai ideologi negara ini, ya memakai model problem based learning. Apa maksudnya? Ya, kita belajar hari ini mulai berangkat dari masalah. Nanti saya tayangkan video ya permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalian amati, kalian simak video itu apa saja masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Ya, setelah itu kalian analisis, kemudian nanti kalian carikan solusi ya seperti apa seharusnya masalah itu diselesaikan. Nah, itulah ya pembelajaran model PBL. Berangkat dari masalah, kemudian kita analisis, kemudian kita tentukan solusinya. Ya, dari masalah-masalah yang terjadi. Paham Anda semuanya? Paham. Oke,
sebelum kita bahas materi Pancasila sebagai ideologi negara, ya, kita minggu kemarin juga sudah belajar, ya, masih ingat materi minggu lalu? Masih. Siapa yang bisa jawab? Apa materi minggu lalu? Silakan Lala. Materi minggu lalu yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tepuk tangan. Ya. Nampaknya Lala masih ingat dengan materi minggu lalu. Ya, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tadi Diki juga tulis tangan ya. Coba Diki berdiri. Ya. Apa saja kemarin fungsi Pancasila sebagai ideologi? Pancasila sebagai sumber hukum dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Ya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Diki. Oke, apalagi kemarin selain Pancasila? Oke, Lala, silakan. Pancasila sebagai sumber hukum dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan lah. Ya, ya, oke. Jadi materi kita minggu lalu adalah tentang fungsi Pancasila sebagai dasar negara atau bagi bangsa Indonesia. Ya, ada seperti Pancasila sebagai sumber hukum, kemudian Pancasila sebagai jiwa bangsa, dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Ya. Nah, untuk hari ini ya kita lanjutkan materi baru yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Nah, kemudian Ananda perhatikan, untuk belajar Pancasila sebagai ideologi negara ini kita ada tujuan pembelajaran. Jadi kalian belajar materi itu tentu ada tujuannya. Ya, apa tujuan belajar ini? Ya, yang pertama, supaya nanti kalian mampu menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian tidak melakukan pelanggaran. Yang kedua, ya kalian mampu nanti menyesuaikan diri. Ya, bagaimana menerapkan Pancasila sebagai ideologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tujuan pembelajaran materi Pancasila sebagai ideologi. Ya, ada pertanyaan Anda? Tidak ada? Oke. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar mulai dari masalah. Nah, saya nanti setelah ini saya tayangkan video. Setelah itu silakan kalian amati, ya, kalian dengarkan, kalian simak baik-baik apa masalah yang terjadi di Indonesia. Bisa kita mulai? Nah, silakan ya diamati dulu ya. Bentar. Bentar ya. Nah, ini video pertama. Silakan kalian amati ya apa saja masalah yang terjadi di video pertama ini. Ya. Sambil mengamati, ya boleh dicatat poin-poin pentingnya. Masalah yang terjadi. Ya. Oke, silakan. Nah, silakan kalian amati baik-baik ya. Negara dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Tuhan jadi jawaban akan semua persoalan yang gak terjawab. Begitu. Pernah dengar Indonesia, negara dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, adil kepada yang punya kuasa dan beradab, katanya setelah 65. Begitu. Jika mariam baik ya. Pernah dengar Indonesia, negara yang bersatu. Kemudian muncul banyak persatuan yang adu kuat dengan persatuan yang lainnya. Begitu. Begitu.
pernah dengar Indonesia? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saking panjangnya jadi gak ngerti, apalagi banyak rakyat yang gak paham membaca. Begitu. Pernah dengar Indonesia? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya semua adil sudah terbeli oleh yang mampu membeli. Banyak sekali terjadi masalah ya. Nah, Indonesia, Indonesia, Indonesia katanya. Indonesia, Indonesia, Indonesia katanya. Indonesia, Indonesia. oke anak-anak ya, itu video pertama. Nah, kita lanjutkan ke video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Sarah Fauzia Anas. Ini 2001 026021. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Data dan Komunikasi UIN Soma Semarang. Di sini saya akan sedikit memberikan contoh beberapa pelanggaran dari nilai sila Pancasila. Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum. Tatanan hukum yang ada di Indonesia sendiri semua bersumber dari Pancasila. Pancasila sendiri lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sendiri memiliki 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki lambang bintang. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab yang memiliki lambang pantai. Yang ketiga kesatuan Indonesia yang memiliki lambang pohon beringin. Kemudian yang keempat ada kerakyatan yang didukung oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dilambangkan sebagai tiang lantern. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berlambangkan tadi dan kapan.
melanggar nilai Pancasila yang ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Terjadinya sebuah tawuran biasanya disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya yaitu Oke, baik Ananda. Ya, kita sudah tayangkan. Sebentar ya. Nah, oke. Tadi ya Ananda semuanya sudah menyaksikan dua video yang saya tayangkan ya mengenai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Ya. Nah, sekarang ya apa kaitan masalah tersebut dengan materi kita hari ini? Nah, sekarang ada yang ingin bertanya menjawab? Apa kaitan masalah tersebut dengan materi kita hari ini? Oke, silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Kaitan masalah tersebut dengan materi kita hari ini adalah banyaknya masyarakat yang belum mengenal ideologi negara Pancasila. Terus? Sehingga banyaknya terjadi permasalahan di dunia seperti tawuran, kerendahan, kemiskinan, dan lain-lain. Oke, mantap. Ya, tepuk tangan untuk Lala. Lagi lain, Tika, si Nada. Silakan Nada. Selain ya, apa lagi kaitan masalah tersebut dengan materi kita hari ini? Oke saja. Ayo Nada. Kita sebagai bangsa negara Berdiri Nada. Silakan berdiri. kita sebagai bangsa negara Indonesia harus menjaga kerukunan, Oke, harus menjaga kerukunan. Apa lagi? saling menghargai satu dengan yang lain dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke, tenang. Ya, jelaskan pertanyaannya ya. Harus semangat. Oke. Boleh dengan jawaban seperti tadi. Ya, apa kaitan masalah tersebut dengan materi kita hari ini? Oh, ternyata di negara kita Indonesia ini masih banyak terjadi masalah seperti tawuran antar pelajar, masih banyak terjadi gelandangan. Lalu apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Kaitannya adalah bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu belum dijalankan atau belum berjalan dengan baik, sehingga masih banyak terjadi tawuran antar pelajar. Ya, kenapa terjadi tawuran antar pelajar? Nah, inilah masalah yang akan kita selesaikan hari ini. Ya, paham? Nah, kemudian menurut Ananda seperti apa ya atau bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi negara menurut kalian? Ya, bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi negara ini menurut kalian? Seharusnya bagaimana? Ya, Diki mau jawab? Belum? Intan? Halo, yang lain? Sasta, silakan. Bagaimana peran Pancasila sebagai ideologi negara menurut kalian? Silakan Diki, berdiri. Belum terlaksana dengan baik di Indonesia. Ya, seharusnya bagaimana? Seharusnya ya seperti tadi kan banyak tawuran antar pelajar itu. Ya, seharusnya para generasi muda termasuklah Ananda sebagai siswa SMK ini harus mengerti ya Pancasila sebagai ideologi negara dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nanti Melda jangan sampai pula nanti tawuran dengan kawan-kawannya di sini. Ya, paham itu semuanya? Paham ya? Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ya. Oke, baik Ananda. Ya, untuk materi kita hari ini, ya kita akan bagi Ananda berkelompok. Ya, saya bagi kalian 4 kelompok. Ya, ini sudah dibagikan tadi ya. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok berapa tadi? 3. Ini kelompok 3, kelompok 2, dan ini kelompok 4. Oke, untuk materi kita hari ini, ya seperti Bapak bilang tadi, kita sudah membagi berkelompok. Ya, nanti saya bagikan kalian LKPD masing-masing. Ya, LKPD ini sudah ada penjelasannya langsung. Ya, nah saya bagikan dulu ya. Nanti kalian perhatikan. Nah, ini kelompok 1. Silakan dipegang dulu. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ini kelompok 2. Ya, sebentar untuk kelompok 4 ya. Nah, perhatikan masing-masing kelompok. Bisa perhatikan? Nah, jadi hari ini
silakan kalian cari. Yang pertama, ya, kalian menentukan apa makna dari Pancasila sebagai ideologi. Kemudian kaitkan dengan masalah yang terjadi hari ini. Kemudian kalian carikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu aktivitas pertama. Yang kedua, ya, kalian kemukakan apa yang maksud dengan Pancasila sebagai ideologi. Kemudian apa masalah-masalah tersebut yang bertentangan dengan ideologi kita hari ini. Kemudian carikan juga solusi. Terakhir nanti carikan contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi negara, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bisa Anda semua ya? Bisa. Nah, jadi silakan dibuat di LKPD-nya. Silakan kalian semuanya bekerja sama dan berdiskusi, ya, untuk mencari, ya, tugas yang sudah saya siapkan dalam LKPD. Nah, saya kasih waktu kalian sekitar 10 menit. Ya, 10 menit untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Bapak berikan. Ya, yang ragu nanti boleh bertanya. Ya, sekarang kerjakan dulu. Ya, silakan. Silakan kerjakan dulu ya. Silakan dibantu kawannya. Ya, bantu kawannya. Sambil mencari, ya, bentar, nanti menulis ya. Sambil mencari, jadi nanti setelah selesai kalian membuat dan menyelesaikan LKPD-nya, ya, silakan nanti ditentukan atau dipresentasikan nanti. Jadi Anda setiap kelompok cari 1 atau 2 orang yang akan membacakan hasil presentasinya atau hasil diskusinya. Nah, untuk berdiskusi hari ini, ya, caranya adalah kita bagi. Kelompok 1 nanti berlawanan dengan kelompok 3. Kelompok 4 nanti berlawanan kelompok 2. Maksudnya apa? Ya, ketika kelompok 1 tampil, ya, menyampaikan, kelompok 3 boleh memberikan tanggapan atau pertanyaan. Nah, begitu juga nanti kelompok 2. Kelompok 2 tampil, dia memberikan pertanyaan adalah kelompok 4. Ketika kelompoknya yang tampil tidak bisa menjawab, boleh dilempar. Ya, dilempar kepada kelompok lain yang bisa menjawab. Siapa yang bisa jawab nanti kelompoknya yang mendapatkan nilai tertinggi. Bisa dipahami? Ya. Ya, sekarang silakan lanjutkan. Ya, lanjutkan membuat LKPD-nya. Ya, silakan. Ya, paham ya Nanda ya? Nah, ini perhatikan di yang pertama. Yang jelas yang pertama dulu kalian cari makna Pancasila sebagai ideologi itu apa. Kemudian kaitkan dengan masalah-masalah yang sudah kita tayangkan tadi. Ya, setelah itu carikan solusi, ya, menyelesaikan masalah tadi. Paham kelompok 1? Ya, silakan kerjakan. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 3 ya, maaf ya. Nah, silakan. Ya, yang jelas cari dulu apa makna Pancasila sebagai ideologi ini. Kemudian apa masalah-masalah yang terjadi. Jadi memang apa kaitannya dengan masalah yang kita tanya tadi. Kemudian carikan solusi dan solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, bisa ya. Nah, perhatikan, saya izinkan kalian memakai HP untuk mencari, ya, jawabannya. Ya, tapi jangan berisik, diskusi boleh. Ya. Paham kelompok 4? Kelompok kedua nih, kedua ya. Nah, silakan kerjakan. Ya. Silakan kerjakan kelompok 4. Paham? Oke, kerjakan dulu ya. Ada kelompoknya yang ragu? Kalau ada ragu boleh bertanya ya. Nah, kerjakan dulu. Ya, silakan kerjakan dulu ya. Gimana?
lainnya ya. Oke, silakan ya. Oke, silakan. Ya, waktu tersisa 7 menit lagi ya. Nah, cepat selesaikan. Kelompok 3 sudah siap? Belum? Nah, cepat selesai ya. Kelompok 2 sudah siap? Nah, kita tunggu kelompok lain dulu. Ya. Ingat? Ya, nanti kelompok 1 ya berlawanan dengan kelompok 3. Nah, kelompok 2 berlawanan dengan kelompok 4. Jika kelompoknya tampil diberikan pertanyaan, kelompoknya tidak bisa jawab, maka boleh dilempar. Kalau kelompok lain bisa jawab, ya maka kelompok itu yang mendapatkan nilai. Masih semangat ya? Masih semangat? Ya, silakan lanjutkan dulu ya. Ya, Nana boleh memakai HP ya untuk mencari sumbernya, mencari jawabannya boleh ya, silakan diskusikan dengan kawannya ya. Bagaimana kelompok 1? Banyak lagi? Sudah ya. Oke, dikit lagi ya. Oke, kita tunggu dulu kelompok 2 dan kelompok 4. Ya, ingat ya, nanti anak-anak semua harus aktif ya, harus berani bertanya, harus berani menjawab, jangan itu saja orangnya ya. Bisa namanya kemarin? Kristina ya, termasuk Kristina juga ya, semuanya ya harus semangat sebagai generasi muda, ya boleh takut-takut. Ingat ya, kelompok lain ketika tampil kalian boleh mencari jawaban supaya tambah nanti nilainya. Ya, tinggi, paham tinggi. Ya. Oke. Tampaknya masih namanya nih ya, sudah luntur semangatnya. Kita kembali melaksanakan SBD sebentar ya, biar tambah fresh lagi ya. Ayo anak-anak, biar tambah fresh lagi, biar kembali lagi fokusnya ya. Silakan semuanya berdiri ya. Masih ingat permainannya ya? Masih ingat? Ayo, siapa namanya ini? Siapa namanya? Risti ya, ayo. Oke, kita kembali melaksanakan ice breaking supaya kembali fresh. Masih ingat permainan tadi? Apa nama judulnya tadi? Permainannya apa, Gusri? Semut dan gajah. Ya, yang salah seperti biasa kita suruh apa nih? Suruh joget atau suruh duduk? Joget. Suruh duduk. Duduk joget nih. Duduk saja ya. Duduk saja. Oke. Yuk, kita mulai ya supaya lebih semangat lagi. Ya, ayo konsentrasi. Keraskan lagi. Konsentrasi. 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 Gajah. Oh, betul. Semangat. Nampaknya Bukti masih sangat semangat. Sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi. Semut. Oke, masih semangat. Meskipun dari udah siang masih semangat nampaknya
ya. Terus konsentrasi. Konsentrasi. Gajah. Betul ya? Betul. Ya, masih semangat ya. Lanjutkan ya. Satu kali lagi. Ya. Konsentrasi. 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 Gajah. Oh. Oke, betul ya. Ya, oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, oke, akan tunjukkan. Ya, sudah lega sedikit ya. Sudah lega sedikit ya. Oke, lanjutkan lagi. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Silakan diselesaikan. Ingat ya, dari apa namanya? Dari instruksinya. Nah, silakan. Langsung tentukan sekarang ya siapa yang membacakan. Bagaimana kelompoknya ada? Sudah siap? Sudah siap? Kelompok ini sudah siap? Sudah siap? Yakin? Bisa kita mulai? Bisa. Oke, kita mulai lagi ya. Oke. Kita mulai lagi. Jadi semuanya tidak ada lagi menulis. Yakin sudah siap semua? Yakin. Satu sudah siap? Yakin. Kelompok 3? Kelompok 2? Ya. Kelompok 4? Bisa kita mulai? Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ya ingat, yang lain tolong perhatikan. Kelompok 3 siap-siap memberikan satu pertanyaan. Bisa? Yang lain, kelompok 2 dan 4 bukan dari penonton, tapi kalian menyimak juga. Ketika nanti kelompok 1 ini tidak bisa jawab, silakan kalian tambahkan, maka dapat poin nilai kelompoknya. Silakan kelompok 1. Besarkan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. 1. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berupa kesempatan bersama, kesepakatan bersama, dan menjadikan sarana sebagai satu bangsa. Masalah contohnya, kenakalan remaja salah satu masyarakat sosial yang sering terjadi. Masalah itu terkaitan pada rusaknya mental remaja dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Berapa lagi suaranya? Cara mengatasinya, Ya, betul. cara mengatasinya adalah sosial kenakalan remaja ini ialah dengan memberikan remaja penyalahan secara bentuk kesibukan yang ada. 2. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. 2. Masalah-masalah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila di daerah tempat tinggal itu adalah banyaknya Oke, boleh bantu oleh Sasta membacakan? Oke, bagaimana? banyaknya kekerasan tindakan benar atau hoax. 2. Solusinya adalah memperkenalkan Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring dan menyelesaikan masalah dan budaya. 3. Bersikap baik di antara sesama. 2. Mengembangkan sikap toleransi. 3. Menjunjung tinggi nilai solidaritas. 4. Tidak memilih teman. Oke, itu ya. Tangan ditutup dulu. Sampai di sini hasil diskusi kami. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, seperti yang kita bilang tadi, ya silakan kelompok 3. Ya, berikan pertanyaan. Yang lain tolong simak ya. Tolong simak, silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Ya, silakan. Apa pentingnya ideologi bagi negara Indonesia? Oke, apa pentingnya ideologi bagi bangsa Indonesia? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok 1 kita berikan waktu untuk menjawab ya. Ayo cepat, kita kasih waktu dulu ya Anda ya. Kelompok lain nanti boleh menanggapi ya, boleh menanggapi. Oke, diskusikan dulu ya. Kita kasih waktu sekitar 2 menit lagi. Kalau tidak bisa nanti kita lempar, begitu ya. Nah, boleh lempar kepada kelompok 2 dan 4. Ya, apa pentingnya ideologi bagi bangsa Indonesia? Itu pertanyaannya tadi ya. Sudah bisa jawab? Siapa yang berani jawab? Ayo, silakan. Ya. Oke, silakan dengarkan kelompok 3. Ya. Silakan. Ayo, gimana? Oke, silakan. Silakan berdiri. Nah, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya, berani menjawab ya. Tepuk tangan dulu. Silakan Kristina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa penting ideologi bagi bangsa Indonesia? Ideologi sebagai suatu bangsa adalah sebagai pemersatu keseragaman atau keanekaragaman bangsa, serta ideologi juga membangkitkan semangat, kesadaran akan kemerdekaan dan kehormatan satu bangsa. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 3? Baiklah, saya dari kelompok 3, mohon maaf, kami dari kelompok 3 kurang paham dengan hasil dari kelompok 1. Kurang paham ya? Ada yang mau menambahkan kelompok 1? Mau menambahkan? Ah, boleh diserta dulu nih. Diki dulu. Setelah itu Lala. Ya, boleh berduanya nanti. Diki dulu. Silakan Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan Diki. Kami dari kelompok 2 ini menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Ideologi juga berfungsi mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial dan juga mampu untuk membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Oke, tepuk tangan. Ya, lanjut. Tambahkan juga oleh Lala. Saya akan menambahkan pentingnya ideologi bagi Indonesia. Ya, silakan. Pentingnya ideologi bagi Indonesia, jika tidak adanya ideologi Pancasila, maka negara akan hancur dan tidak adanya aturan dan pedoman bagi masyarakat suatu negara tersebut. Tepuk tangan. Luar biasa. Bagaimana kelompok 3? Baiklah, saya dari kelompok 3 sangat berterima kasih atas jawabannya. Kami dari kelompok 3 sangat merasa puas. Oke, tepuk tangan. Sekali lagi ya, terima kasih kelompok 2 ya. Jadi kenapa penting ideologi itu bagi negara kita? Supaya negara kita ini ada pedomannya, supaya negara kita tidak kacau balau. Jadi ada tujuan tujuan dari negara Indonesia. Maksudnya apa? Supaya negara kita ini ya dalam melaksanakan segala sesuatu harus ada pedoman pegangan hidup kita. Jadi kita tidak sembarangan saja dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Ya, itulah nama penting supaya negara kita ini tidak kacau balau. Oke, lanjut kita masuk ke kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meminta perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang
Nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, silakan. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Masalah-masalah yang sering terjadi bertentangan dengan ideologi Pancasila: 1. Narkoba, 2. Pelecehan seksual, 3. Tawuran. Solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah: 1. Menggunakan masalah Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring informasi dan budaya asing yang masuk ke dalam negeri. 2. Menerapkan Pancasila bagi kehidupan sehari-hari dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan. Maksud Pancasila sebagai ideologi adalah sarana pemersatu masyarakat dan mengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Masalah yang sering bertentangan dengan ideologi Pancasila di daerah adalah banyaknya kabar tidak benar atau hoax. Cara mengatasi penyelesaian masalah tersebut menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring informasi dan budaya. Contoh pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Bersikap antar sesama, 2. Menyampaikan sikap toleransi, 3. Menjunjung tinggi nilai solidaritas. Sekian presentasi kami. Jika ada kelompok lain yang bertanya, kami persilakan. Tangan dulu kelompok 2. Terima kasih ya. Oke, silakan. Ya, kelompok 4 berikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan. Nah, jangan bertengkar bulan ya. Nah, silakan. Assalamualaikum dulu. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, yaitu apa manfaat dari ideologi negara terhadap negara Indonesia. Ya, apa manfaat ideologi bagi negara Indonesia? Itu pertanyaannya. Nah, oke. Apa manfaat ideologi bagi negara Indonesia? Silakan kita beri waktu untuk kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan. Yang lain ya boleh nanti menambahkan juga. Ya, silakan. Ayo, ya. Bu Sri, silakan. Pak Sri mau menambah pertanyaan, jawaban nanti boleh ya. Ya, biar lebih semangat. Ya, beda juga. Bagaimana kelompok 2? Ya, apa beda? Oke, gimana? Kelompok 2? Oke, tampaknya sudah dapat jawabannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala dari perwakilan kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya. Silakan. Apa manfaat ideologi bagi negara Indonesia? Ya. Manfaatnya adalah negara akan memiliki aturan dan pedoman bagi masyarakat dan adanya tujuan dari negara tersebut, dan masyarakat akan damai, rukun, dan tidak akan terjadinya pertengkaran dan konflik. Maka kelompok 4 puas dengan jawaban yang kami berikan. Kami dari kelompok 4 sangat puas dengan jawaban Anda. Terima kasih. Oke, kita. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Silakan Melda. Oh, tampaknya Melda masih semangat. Ya, tangan untuk Melda dulu Anda. Nah, silakan Melda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 mau mengajukan pertanyaan. Apa solusi dari Oh, mengajukan pertanyaan. Mengajukan atau menambahkan? menambahkan Oh, menambahkan. Ya, kita luruskan ya. Menambahkan, silakan. menambahkan pertanyaan? Menambahkan pertanyaan atau menambahkan jawaban tadi? Menambahkan jawaban.
ini. Silakan ditambahkan jawabannya. Dengarkan yang kelompok 4 ya. Oh, mau memberikan pertanyaan kepada kelompok. Oke, boleh. Silakan. Ya, apa-apa ya. Silakan. Apa solusi dari ideologi di dalam Indonesia? Solusi dari ideologi? Maksudnya tuh solusi apa? Maksudnya apa? Jelaskan apa aja solusi Jelas. yang harus dijaga Indonesia. Oh, maksudnya masalahnya apa solusi dari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia itu? Oh, solusi. Ya, kan ada masalah tadi itu. Ya itu seperti itu ada ya. Oke. Silakan jawabannya. Silakan, ayo cepat. Saya banyak bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan. Solusi dalam menyelesaikan masalah dalam negara Indonesia adalah 1. Menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring informasi budaya asing yang masuk ke dalam negeri. 2. Bersikap terbuka terhadap kemajuan zaman namun tetap diiringi dengan kearifan lokal. 3. Menerapkan Pancasila sebagai kehidupan sehari-hari dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan. Atau kelompok 3 pos dengan kami. Baiklah, saya dari kelompok 3 merasa puas dengan jawaban dari kelompok. Oke, tepuk tangan. Dan bagaimana solusi memecahkan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia? Tentu kita sebagai generasi muda harus paham dulu apa itu Pancasila sebagai ideologi. Yang mana Pancasila sebagai ideologi tadi ya dijadikan sebagai pegangan hidup. Ya, dari setiap apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Harus itu yang kita terapkan. Tidak boleh tawuran, jangan kita paham Anda? Oke, dari sekian banyak tadi, kelompok mana yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, apa kesimpulan materi kita hari ini tentang Pancasila sebagai ideologi? Ya, silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo. Silakan. Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Kesimpulannya adalah banyaknya masyarakat yang belum mengetahui apa itu ideologi Pancasila sehingga banyaknya terjadi pertikaian di negara Indonesia. Dan kita dapat mengetahui apa itu ideologi Pancasila. Oke, tangan untuk kelompok 2. Oke, baik Ananda. Ya, sebelum kita tutup, jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Adalah bahwa Pancasila sebagai ideologi negara itu dijadikan sebagai pedoman dan pegangan di hidup warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebagai generasi muda harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam sila ketiga. Sila ketiga bunyinya adalah persatuan Indonesia. Jadi kita harus ya memperkokoh persatuan Indonesia ini supaya negara kita tidak kacau balau, seperti tidak boleh tawuran. Ya, tawuran itu sangat mengganggu sekali. Ya, sekarang sedang marak-maraknya terjadi tawuran ya di kota-kota sana. Jadi itu jangan kalian contoh, jangan sampai kita melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi harus apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai generasi muda, Ananda harus ya menerapkan Pancasila ya sebagai pegangan hidup kalian dalam kehidupan sehari-hari. Makanya di dalam berkawan itu harus saling menghargai. Kemudian jangan mencemooh ya suku kawan atau warna kulitnya dan segala macamnya, karena itu bisa menimbulkan konflik. Jadi intinya harus saling menghargai. Paham Anda semua ya? Paham kesimpulan pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Oke, sebelum kita tutup ya, menurut kalian apa manfaat kita belajar hari ini? Nah, silakan Dona. Kita mengetahui apa saja yang ada di dalam ideologi Pancasila. Ya, kita bisa mengetahui apa saja ideologi Pancasila mana yang ada dalam Pancasila sebagai ideologi. Siapa lagi? Siapa lagi manfaat kita belajar hari ini? Diki? Boleh, Diki, silakan.
yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah kita dapat mengetahui makna-makna Pancasila sebagai ideologi negara. Dan Pancasila adalah pegangan itu atau pegangan hidup kita. Ya, tangan dulu ini. Ya, kita bisa mengetahui makna Pancasila sebagai ideologi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selain ada manfaat, tentu kita belajar ini banyak sekali kekurangannya. Mungkin dari bapak mengajar, ya mungkin dari cara kita belajar. Menurut kalian, apa saja kekurangan rasa-rasanya yang kita belajar hari ini? Tidak ada kekurangan, Pak. Tidak ada kekurangan. Apa? Dalam proses pelajaran ini. Dalam proses pembelajaran tidak ada kekurangan. Namun apa rasanya yang kurang? Kurangnya kekompakan antar kelompok. Kemudian masih banyak yang kurang aktif. Ya pertanyaan itu saja. Nah, jadi anak-anak tidak masalah. Untuk kedepannya usahakan lebih aktif lagi belajar. Yang masih diam-diam saja hari ini, ya silakan nanti ya coba berubah dirinya bagaimana cara mencontoh kawan. Ya biar tidak diam-diam saja. Bisa itu? Oke, sebelum kita tutup, ya kita melaksanakan kuis dulu. Ya, nah, jadi untuk melaksanakan kuis boleh. Bentar ya, saya apakan dulu. Nah, kuis ini ya yang cepat, tepat, nah itu akan keluar nanti nilai kalian yang paling tinggi dan ada juaranya langsung. Ya. Nah, sesuai dengan materi yang telah kita pelajari tadi. Sebentar. Bentar ya, saya buka dulu. Bentar ya. Klik di Google. Ya. Itu sudah. Ini jaringan ini. Bentar ya. Nah, sabar ya. Masih loading ya, sebentar ya. Nah, klik ini di Google. Join myquiz.com. Silakan. Ada paket? Ah, silakan. Pakai gabung. Ada paket? Ah, silakan gabung ya. Join myquiz.com. Kemudian masukkan kata sandinya. Jaringan ini sebentar ya. Sebentar, masih ada gangguan. Sebentar, saya perbaiki dulu. Sebentar, Anda. Terus ya. Nah, tuh. Masih bisa masuk dah? Masukkan kodenya 743727. Ya, cepat. Bisa? 743727. Bisa masuk Anda? Bisa login? Lihat nama saya. Bisa? Oke, yuk. Bisa ya? Bisa masuk? Bisa masuk Tika? Buka quiz.com itu. Nah, join myquiz.com. Join myquiz.com. Tuh. Ah, ya. Oke, masukkan kodenya. Kodenya itu 743727. Oke, bisa kita tunggu kawan yang belum masuk ya. Ini bisa? Oke, ini bisa masuk? Ini? Dikit? Oke, yang ini? Bisa? Masih ada yang belum login? Bisa Tika? Oke, dah. Sekarang kita mulai ya. Jawab sesuai dengan yang kalian tahu jawabannya. Ya, silakan konsentrasi. Oke, bentar. Oh, tampaknya lagi error ini Anda, sebentar ya.
Berapa orang yang tadi gabung ini? 13. Nah, maksudnya yang gabung cepat ini? Sampai Kak. Ah, ini. Ya. Oke, kita mulai. Sabar ya. Silakan perhatikan HP-nya masing-masing. Masih jaringan ya, sebentar ya. Sudah mulai? Nah, Oke. Ya, ya. Silakan ada kerjaan. Ya. Nampaknya Gusri memimpin ini. Ya, Gusri memimpin nomor 1 nampaknya ini ya. Semangat Gusri. Semangat. Ya. Nampaknya disusun oleh Diki. Semuanya. Ah, ya, semangat. Jangan sampai salah, ya. Jangan sampai salah menjawab. Nampaknya Diki memimpin ini. ya saya turun. Oke, kita lihat ya. Siapakah yang akan memenangkannya? Hah? Masih ya. Sebentar. Kami nomor 1. Ya, kita lihat dulu ya. Oke. Kita akhiri dulu ya. Sudah. Sudah. Oke. Juara 3 Intan, juara 2 Diki, juara 1 Lala. Yang juara. Ya, mungkin sebelum kita tutup, saya tutup ya. Tolong kumpulkan ada KPD tadi. Ya, saya kumpulkan. Nah, saya kumpulkan. Oke, kumpulkan. Ya, kelompok 2. Oke, selamat ya yang juara, yang belum jangan berhenti lagi. Usahakan nanti menang. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai ya. Udah, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya, saya kemudian selamat pagi Pak Termizi. Baiklah, ini adalah sesi pasca observasi Pak Termizi ya. Setelah kita lakukan sebelumnya pra observasi dan observasi kelas kemarin ya. Oke. Di sini untuk pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan di mana nanti sebagai bentuk lah akhiran atau refleksi bagi observasi yang saya lakukan terhadap Pak Termizi itu Pak ya. Baik. Jadi gimana nih Pak perasaannya pada hari ini, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Bersemangat ya Pak ya. Tetap semangat. Kita harus tetap bersemangat ya Pak untuk anak bangsa ini, perkembangan anak bangsa ini ya Pak ya. Oke. Jadi ini Pak, bagaimana nih proses observasi kemarin yang saya lakukan ketika Bapak melakukan pembelajaran kemarin, bagaimana hasilnya atau kondisi dalam kelas kemarin bagaimana Pak? Setelah dilaksanakan proses pembelajaran kemarin, saya lihat alhamdulillah proses pembelajaran berjalan dengan lancar karena kemarin sudah sesuai dengan tahapan-tahapan di setiap unit ajar yang sudah saya rancang dan saya terapkan di dalam kelas. Berarti sudah sesuai ya Pak ya, sesuai dengan rencana pada belajar ya sudah Pak.
lebih alumni ya Pak ya. Oke Pak. Sewaktu proses pembelajaran kemarin Pak, ada hal-hal yang Bapak temukan misalnya seperti kekurangan atau yang Bapak rasa begitu maksimal atau bagaimana Pak? Kemarin yang sewaktu evaluasi. Baik Pak Erik, kalau kendala saya rasakan kemarin ada begini Pak. Kemarin pas melaksanakan pembelajaran, saya hanya terpaku pada modul ajar sehingga saya lupa membuat tahapan di situ, yaitu saya lupa membuat asesmen di awal pembelajaran. Sehingga terjadi kendala pada setiap kelompok karena siswa yang paham dengan materi itu tidak merata, sehingga ada beberapa kelompok yang kurang aktif. Seperti itu tampaknya kemarin Pak kendalanya, lupa membuat asesmen melaksanakan. Berarti ini sudah direncanakan sebelumnya di modul? Belum Pak. Oh belum. Ya. Itu yang kurang rasanya Pak. Berarti di dalam perencanaan belum direncanakan. Iya, betul. Terkendala sewaktu Iya. pembelajaran seperti itu ya Pak. Dari kendala atau semacam ada sedikit kekurangan lah. Iya, betul. Pembelajaran itu. Bagaimana rencana Bapak untuk kedepannya? Baik Pak Erik, untuk rencana kedepannya kita akan tentu belajar dari yang sudah mendeteksikan diri. Jadi rencana saya nanti ketika mengajar, insya Allah saya akan mencoba juga selain membuat tahapan yang sebelumnya, saya juga akan membuat mencoba atau melaksanakan asesmen di awal pembelajaran sesuai dengan topik atau materi yang akan diajarkan, sehingga nanti saya bisa melihat mana siswa yang paham dengan materi, mana siswa yang belum paham dengan materi. Jadi nanti yang paham materi rencananya nanti saya bagi berkelompok, misalkan kelompok 1 ada yang paham dengan materi, kelompok 2 ada juga yang paham dengan materi, sehingga sampai nanti misalkan sampai kelompok 5 ya kan. Jadi setiap kelompok itu ada yang memang benar-benar paham dengan materi, sehingga nanti ketika diskusi dilaksanakan maka bisa saja nanti diskusi ini bisa berjalan dengan baik karena setiap kelompok ini sudah memahami materi yang akan diajar. Seperti itu rencananya Pak. Berarti pembagian kelompok nanti itu secara terogen ya Pak ya? Iya. Ini Betul. kelompok yang sudah paham materi pembelajaran, Ya. ada kelompok yang belum paham, yang belum paham. Jadi Ya. nanti disitulah kolaborasi antara mereka. Betul. Dengan kelompok itu Ya. bisa Pak ya Pak ya? Ya, betul. Oke, baik Pak. Jadi rencana yang lain ini Pak untuk evaluasi itu selanjutnya gimana Pak? Ada tanggapan atau bagaimana Pak? Yang kira-kira masih ada nggak yang akan direncanakan itu? Untuk selanjutnya ya mungkin kita sebagai guru ya itu Pak harus lebih memperhatikan siswa lagi di dalam kelas. Kemudian bagaimana caranya kita bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu contohnya ya memberikan reward kepada siswa yang aktif, misalkan tepuk tangan, kan itu suatu yang luar biasa juga untuk siswa. Apresiasi dia kan tidak perlu harus pakai uang kan gitu. Iya betul. Tidaknya kita hargailah harapan usaha Mereka kita hargai, nanti mungkin insya Allah itu jadi motivasi inspirasi juga bagi mereka ya Pak ya. Siap ya. Jadi ini Pak setelah observasi ketika proses ini berjalan nih Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika saya lakukan ini supervisi nih Pak? Bagaimana perasaan Bapak saya lakukan? Kalau perasaan saya pribadi tidak ada masalah Pak, bahkan saya bersyukur dengan adanya supervisi seperti ini saya bisa mengetahui di mana kekurangan saya pada saat mengajar. Jadi saya bisa juga nanti ke depannya memperbaiki gaya belajar saya sehingga nanti siswa juga nyaman belajar dengan saya, kemudian siswa juga tertarik belajar dan tambah semangat. Seperti itu Pak. Jadi ada
evaluasi. Evaluasi. Kalau tidak ada seperti ini kan kita nggak tahu. Iya, Nggak tahu Pak, di mana kekurangan kita kan gitu. seakan-akan kita sudah mantap saja gitu. Iya, ya Pak ya. bisa aja ternyata kan kita masih ada yang Jadi Pak, tahapan pasca observasi kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita sama-sama dalam proses pembelajaran kita hari ini Ya. segala sesuatu ini sudah berlaku dengan kepada murid. Kita akan murid ini pengembangan mereka yang semaksimal mungkin dirasakan. Oke ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu sudah hadir. Terima kasih Pak Erik, kita tes lagi. Nah, karena Bapak Erik hari ini telah melaksanakan kegiatan yang namanya coaching. Nah, coaching yang kita laksanakan hari ini yaitu adalah coaching observasi pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu materi dari pembelajaran milik penggerak yang dilakukan coaching. Nah, di sini saya sebagai PP mungkin saya tidak akan menilai kegiatan coaching Bapak tadi karena mungkin yang merasakannya bagaimana Bapak yang melaksanakan pasti mungkin terasa gitu gimana kekurangan dan kelebihannya. Nah, kira-kira menurut Bapak dari proses yang Bapak laksanakan hari ini kira-kira berapa nilai yang terdapat dalam diri Bapak pelaksanaan coaching ini? Kalau saya rasa kalau angka saya nggak bisa membayangkan dengan Nah, angka ya kalau Bu. seandainya kita rentangkan dari 1 sampai 10 1 kira-kira sampai 10 saya rasa itu masih 7,5 lah. 7,5 ya. Karena kategori masih cukup lah karena masih dalam proses pembelajaran gitu. Oke, nah karena menurut Bapak kan nilai diri Bapak sendiri kan 7,5. Nah, kira-kira di mana Bapak merasakan kekurangan Bapak dalam proses coaching ini? Menggali kekurangan saya itu ini sih Bu, menggali lebih dalam lagi. Ibaratnya potensi si coaching itu bagaimana menggalinya itu terkadang kita masih terpaku dengan kalimat-kalimat yang lebih monoton, tidak fleksibel gitu. Ibaratnya kan coaching kita harus menggali kompetensi dari si coachingnya sendiri. Jadi itu sih Bu. Jadi disitulah yang sedikit kekurangan saya untuk menggali apa potensi mereka, mengajukan kalimat-kalimat pertanyaan itu kalimat yang memang untuk menggali potensi itu sih Bu yang saya rasakan. Oke, betul. Nah, kalau itu kan merupakan sebuah kekurangan dalam diri Bapak. Nah, kira-kira dalam hal ini supaya Bapak lebih memahami proses coaching ini, karena kan ini nanti akan berhubungan nih nanti di kegiatan PMM. Iya betul Bu. Iya kan, kan di kegiatan PMM. Nah, seandainya Bapak nanti ditunjuk sebagai observer nih sama kepala sekolah dalam kegiatan di PMM. Nah, Bapak diobservasi teman. Nah, karena Bapak sudah tahu kekurangan Bapak itu, nah kira-kira apa yang harus Bapak lakukan supaya kekurangan ini sudah mulai berkurang? Jadi saya gini Bu, menyusun lagi atau mencari kalimat-kalimat yang memang lebih kepada menggali kompetensi si coachingnya. Kemudian sebelum itu mungkin saya harus memahami dulu latar belakang dari si coachingnya, mencari referensi coachingnya seperti ini loh, apa yang bisa membuat mereka nyaman, itu kan gitu ya. Itu sih mungkin lebih dalami lebih makanya. Berikutnya refleksi berikutnya. Nah, kelebihan Bapak di dalam coaching ini apa? Kelebihan itu mungkin cara komunikasi penyampaian pertanyaan ini saya lebih ini saya rasa lebih lancar apa sih maksud saya menyampaikan seperti itu gitu. Nah, untuk tindak lanjut Bapak ke depannya dalam proses coaching ini apa yang akan Bapak lakukan? Insya Allah saya akan terus berlatih. Kalaupun ini seandainya kita dihubungkan, seandainya saya ditunjuk nanti sebagai observer, kalaupun tidak ditunjuk oleh kepala sekolah, guna memantapkan kompetensi coaching ini, saya akan terus melakukan observasi bersama teman yang mau saya observasi. Nanti ketika saya melakukan observasi itu kan akan melatih lagi bagaimana coaching yang saya lakukan, kemudian kalimat atau pernyatakan yang saya tunjukkan untuk membuat
si coaching ini nyaman. Walaupun nanti tidak tertunjuk, insya Allah nanti ini akan menjadi schedule saya sendiri gitu Bu. Jadi bagaimana melakukan supervisi yang dalam peningkatan coaching. Jadi mungkin gimana perasaan Bapak? Luar biasa Bu, alhamdulillah ini sudah selesai. Belajar coaching ini luar biasa untuk mengembangkan diri Bu. Senang Bu, bahagia. Dan kedepannya Bapak bisa lebih bagus lagi dalam proses coaching ini. Dan yang kedua juga beberapa ini ya pengalaman yang saya ingin karena coaching proses coaching ini kan dimana kita tidak boleh memberikan ini jawaban, memberikan masukan kepada, maksudnya di sini seperti kita di guru BK kan langsung dari si misalnya guru servernya yang memberikan solusi ya terhadap masalah yang kita hadapi. Nah kalau coaching ini enggak, kalau coaching ini di mana jawaban itu adalah datangnya, solusi tersebut datangnya dari coaching tersebut. Sehingga kita hanya menggali atau memberikan pertanyaan pemantik dalam proses coaching dan juga menangkap inti dari pembicaraan dalam proses coaching. Ini saja refleksi kita hari ini dalam proses observasi pembelajaran. Kemudian kita bisa sama-sama belajar dalam proses coaching ini karena saya pun bisa belajar juga Pak, belajar memantapkan diri dalam proses coaching bersama CGP dan guru-guru yang lain sehingga saya lebih banyak bisa menangkap pertanyaan tematik dari coaching saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya.